Nah, alhamdulillah pemirsa, aku udah ketemu dengan Kiai Ferdi dan juga Ustadz Agus. Ini guru-guru kita yang akan menemani aku perjalanan ke Hong Kong. Jadi gimana nih Kiai, kita ke Hong Kong ya? Ya insya Allah saya juga nemenin beliau berangkat ke Hong Kong. Ya, kita itu seperti apa Ustadz? Enggak, kita ada pengajian aja di sana. Ya, Ini ustadznya. Wah, ini dia. Jadi belakangan agak sebagai kita kan sebagai anak muda, terus alhamdulillah dititipin sama Allah sebuah amanah yang mana dikenal sama orang, makanya di sela-sela waktu aku juga sela-sela syuting, di sela-sela ya berkarir, pengen juga ngenalin Allah, ngenalin Nabi Muhammad ke orang-orang banyak yang mana mereka kenal aku juga atas izin Allah kan. Jadi sekaligus ngehibur, nyenengin TKW di sana, dan atas wasilah Ustadz Agus juga, dan didampingin sama Kiai Ferdi karena aku kan namanya anak muda kan, belum ada disebut Ustadz, jadi pengennya sharing, makanya selalu didampingin oleh guru-guru biar nggak salah jalan gitu. Rencana di sana sekitar 4 harian, 3 sampai 4 harian ya kan, karena termasuk banyak juga total TKW di sana sebenarnya tuh ada, kalau Indonesia tuh TKW ada sekitar 100 ribuan lebih. 100 ribu lebih. Nanti kita mungkin ada beberapa agenda, tapi agenda intinya nanti bersama sekitar 5 ribuan TKW di Masjid Simsacuy. Jadi kita akan sharing, terus kita menghibur mereka juga yang jauh dari negerinya, yang berjuang buat keluarganya lah di sana. Pak Ustadz, mengapa memilih untuk menggandeng Syakir? Atau mungkin permintaan dari teman-teman TKW di sana untuk ngajak Syakir atau seperti apa? Yang tadi beliau bilang, beliau di lain hal beliau adalah artis, beliau juga adalah sosok, beliau figurnya adalah ustadz juga gitu. Jadi ngajinya pinter beliau. Jadi permintaan requestan dari jamaah di Hong Kong ya harus Syakir harus berangkat gitu. Jadi iya, aku sih pengennya ngelanjutin dakwah guru-guru, khususnya kan almarhum Guru Wahid Hasan Ja'far Segaf. Jadi guru-guru ya Kiai ya, ngajarin tuh buat jangan milih-milih, selagi kita bisa bermanfaat, selagi dikasih kesempatan buat bermanfaat, hidup kan cuma sekali, jadi seenggaknya ada manfaatnya buat orang gitu. Menurut aku mungkin ada tambahan sedikit seperti apa Ya. melihat sosok Syakir yang muda? Alhamdulillah ini satu keberkahan saya bisa mendampingi Kiai Ferdi Hussein dan juga Ustadz Syakir Daulay. Tentunya sosok kedua ini, Kiai Ferdi dan Ustadz Syakir, ini sangat ditunggu-tunggu oleh jamaah di Hong Kong, bahwa besok itu yang hadir itu kurang lebih 5.000 jamaah. 5.000 jamaah sangat merindukan tausiahnya Kiai Ferdi, merindukan sholawatnya dan nasyidnya dan lantunan Qur'annya dari Ustadz Syakir Daulay. Ini satu keberkahan buat teman-teman BMI TKW di Hong Kong yang rindu Nabi Muhammad, yang rindu kampung halaman, tapi beliau Kiai Ferdi di tengah kesibukannya, Ustadz Syakir di tengah kesibukannya berkenan menyempatkan waktu untuk datang ke Hong Kong menyapa teman-teman TKW yang merindukan kajian-kajian religi. Mungkin seperti itu. Pak Ustadz, sulit nggak sih mengatur jadwal Syakir akhirnya mau ikut dengan kesibukannya? Wah, sangat sulit sekali. Yang bisa tembus ngatur hanya Kiai Ferdi. Maka saya minta bantuan Kiai Ferdi. Ini gimana Pak Ustadz, sulit nggak sih ngajak kesibukannya Syakir yang benar-benar padat ya kan? kalau bicara jadwal sih beliau sibuk banget. Tapi karena yang tadi beliau katakan, hati beliau terpanggil untuk dakwah. Kapanpun, dimanapun, seorang pendakwah itu harus siap dan harus siap untuk berdakwah. Mungkin akhirnya dari Syakir, apa sih Syakir kalau dakwah ini yang selalu dibawa nggak pernah ketinggalan? Aku biasanya selalu kalau dakwah itu kan nggak cuma di kayak ini kan, nanti di masjid.
terus kadang juga di sekolah, kadang di kafe, kadang di tempat. Jadi aku selalu bawa biasanya pakaian itu yang menyesuaikan tempat. Jadi kadang kalau aku pakai gamis, pakai jubah bukan karena aku pengen terlihat mulia, tapi kita memuliakan tempat dan kondisi di mana di situ akan disampaikan ilmu-ilmunya Rasulullah, terus ayat-ayat suci Al-Quran, kalam-kalamnya Allah gitu. Itu jadi aku nggak pernah tinggal, selalu bawa Quran pasti ya kan, selalu bawa pakaian-pakaian yang pas sama tempatnya, dan yang paling penting sih bawa niatku gitu, bawa niatku buat gimana seenggaknya bisa nyenengin umatnya Rasulullah gitu aja. Aku kan kalau di entertain kan kita amalnya kayaknya jauh kalau dari kata sempurna, tapi seenggaknya Rasulullah kan paling senang sama umatnya. Jadi kalau kita nyenengin umatnya, semoga Rasulullahnya juga ikut senang gitu. Amin. Terakhir closingnya aja. Oke, pemirsa semuanya, ikutin perjalananku nanti selama di Hong Kong akan berikan cuplikannya semuanya, doain dan semoga nanti bisa sharing juga, bisa silaturahim ke daerah dan ke tempat pemirsa semuanya. Dadah semua.